Militer Rusia selalu terlihat menggunakan senapan serbu Kalashnikov yang dikenal karena ketangguhannya di medan yang ekstrem, perawatan yang mudah, dan hentakan yang cukup besar. Namun ada salah satu senapan buatan Rusia yang cukup unik dan memiliki recoil yang sangat halus. Senapan tersebut adalah AN-94 Abakan. Avtomat Nikonova 94 atau AN-94 Abakan adalah senapan serbu selektif kaliber 5,45 kali 39 mm dirancang oleh Gennady Nikonov di bawah program Abakan Soviet sebagai proyek pengganti senapan AK-74 dengan nama Proyek Abakan sekitar tahun 1980-an. Program Abakan adalah inisiatif penelitian dan pengembangan Soviet yang diluncurkan pada tahun 1979 dirancang sebagai pengganti AK-74 dengan tujuan untuk meningkatkan probabilitas mengenai sasaran sebesar 1,5 hingga 2 kali lipat selama tembakan beruntun tanpa bipod penyangga dibandingkan dengan senjata yang sudah ada. Hal ini bermula dari analisis pertempuran seperti Perang Soviet Afghanistan yang menyoroti keterbatasan AK-74 dalam akurasi tembakan otomatis karena kenaikan laras akibat hentakan, sehingga mendorong fokus pada mekanisme yang akan menghasilkan tembakan beruntun yang pendek dan berkecepatan tinggi, yang secara efektif menciptakan pengelompokan, menghasilkan pola sebaran tembakan menyerupai sebaran peluru shotgun sebelum hentakan yang kuat mengganggu bidikan penembak. Program ini menekankan inovasi dalam manajemen recoil sambil mempertahankan kompatibilitas dengan peluru kaliber 5,45 untuk meningkatkan efektivitas tempur secara keseluruhan. Gennady Nikonov, seorang desainer di Biro Izmash di kota Izhevsk, mulai mengembangkan prototipe pada tahun 1981 di bawah program tersebut, melakukan iterasi melalui desain yang diberi label NA1 hingga NA4, sebelum memperkenalkan Avtomat Spesialny Malogabaritny atau ASM pada tahun 1987. Pendekatannya menggabungkan sistem pengumpan dua tahap yang unik dan mekanisme hyperburst di mana dua putaran pertama ditembakkan dengan kecepatan sekitar 1.800 putaran per menit dari baut tertutup untuk meminimalkan gangguan hentakan awal diikuti oleh siklus standar. Namun prototipe dari senapan ASM menunjukkan kinerja yang lebih baik, mencapai probabilitas untuk mengenai sasaran sekitar 2 kali lipat dari senapan AK-74. Pada tahun 1991, ASM Nikonov terpilih sebagai pemenang kompetisi Abakan, membuka jalan bagi penyempurnaan yang berpuncak pada model AN-94 yang diformalkan. Desain kompleksitas, termasuk bolt carrier dan magazine, digerakkan oleh mekanisme katrol. Hal ini mencerminkan ambisi untuk memprioritaskan presisi daripada kesederhanaan senapan Kalashnikov. Pengujian lapangan pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an berfokus pada akurasi dan tembakan beruntun, uji ketahanan dan keandalan, evaluasi doktrin militer, dan kelayakan produksi massal karena biaya manufaktur yang tinggi. Senapan ini menggunakan sistem operasi gas recoil hibrida di mana piston gas langkah pendek menggerakkan bolt carrier group di dalam unit penembakan yang lebih besar yang dioperasikan oleh recoil dan bergerak bolak-balik secara relatif terhadap receiver. Komponen penembakan ini berisi rotating bolt, rakitan palu, dan mekanisme pengumpan, memungkinkan dua siklus penembakan lengkap per langkah mundur unit. Gas dari laras dialirkan melalui lubang ke piston yang terletak di atas laras menggerakkan carrier ke belakang untuk mengeluarkan selongsong peluru bekas. Kemudian memasukkan peluru baru ke dalam laras melalui sistem pengumpan yang unik yang dibantu oleh katrol yang memposisikan cartridge dari magazine. Inti dari desain ini adalah mekanisme hyperburst, yaitu pemilihan tembakan beruntun dua putaran dengan kecepatan 1.800 peluru per menit, melebihi kecepatan siklik full otomatis, yakni 600 peluru per menit.
Dalam mode ini, rakitan pemicu yang kompleks, yang menampilkan paul pemutus, dual cams, dan siar pada plat pemicu, memungkinkan palu untuk mengokang kembali dan memukul pin penembak untuk peluru kedua. Hampir segera setelah dimasukkan ke dalam ruang tembak, sebelum unit penembak menyelesaikan perjalanannya ke belakang dan memberikan recoil penuh kepada penembak. Katrol penahan recoil memfasilitasi pengumpan cepat peluru kedua selama siklus gas putaran pertama, sementara kontak penyangga tertunda unit penembakan memastikan kedua proyektil keluar dari moncong sebelum pergerakan senjata yang signifikan. Sistem tembakan beruntun dengan penundaan recoil bertujuan untuk menjaga stabilitas pada laras pada tembakan pertama, mengurangi penyebaran dibandingkan dengan tembakan beruntun yang konvensional. Putaran selanjutnya dalam penembakan yang diperpanjang kembali ke laju standar 600 putaran per menit karena mekanisme tersebut kembali ke pengaturan semula setelah tembakan beruntun. Selektor pemilih tembakan berada di atas pistol grip dengan cara digeser, sedangkan untuk selektor pengamannya terletak di bagian depan pelindung pelatuk dan terpisah dari selektor pemilih tembakan. Senapan ini menggunakan popor lipat samping berbahan polimer dengan bantalan karet yang dirancang untuk meningkatkan posisi saat membidik dan penyerapan hentakan yang lebih baik dari AK-74. Alat bidik pada senapan ini merupakan kemajuan dibandingkan desain AK-74 sebelumnya, menggabungkan bidikan depan terlindungi yang dapat disesuaikan untuk elevasi dan arah angin. Dipasangkan dengan bidikan diopter belakang putar yang menampilkan takik huruf U untuk pertempuran jarak dekat dan lubang bidik lipat untuk presisi pada jarak hingga 600 meter dengan peningkatan 100 meter. Serta terdapat juga rel optik. Untuk pemasangan alat bidik optik di sebelah kiri, muzzle brake 2 ruang yang terintegrasi dengan peredam kilat dan peredam suara, dan bisa juga dipasangkan pelontar granat di bawah laras. Untuk spesifikasinya, senapan ini memiliki panjang keseluruhan 943 mm, panjang laras 405 mm, berat 3,85 kg, kecepatan proyektil 900 meter per detik, jarak tembak efektif 400 meter, jarak tembak maksimum 800 meter. Amunisinya dimuat di dalam magazin kotak, berkapasitas 30-45 peluru, dan magazin kasket 60 peluru. Senapan ini hanya digunakan oleh beberapa pasukan Spetsnaz dan pasukan khusus lainnya di Rusia dalam jumlah terbatas pada Perang Chechnya I dan aneksasi Crimea, serta digunakan juga di Perang Rusia-Ukraina pada tahun 2024. Dengan spesifikasi dan mekanisme yang unik, namun senapan ini hanya diproduksi dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pasukan khusus dalam jumlah yang sedikit. Meskipun inovatif, senapan ini gagal diadopsi dalam jumlah yang banyak oleh pasukan reguler karena biaya produksi yang tinggi, mekanisme internal yang kompleks, serta doktrin wajib militer yang membutuhkan senapan yang bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak dan murah. Itulah sedikit pembahasan tentang senapan AN-94. Jangan lupa like and subscribe. Dukung terus channel ini untuk berkembang. Saya undur diri. Salam Amir Rifle.